Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa kelainan yang diturunkan melalui autosom. Nah, karena memang kelainan yang diturunkan melalui autosom ini cukup banyak, sehingga nantinya untuk kelainan yang diturunkan melalui autosom ini akan dibagi menjadi dua video yang berbeda. Nah, karena itu, kita coba masuk ke bagian pertama dari kelainan yang diturunkan melalui autosom. Nah, yang pertama ada yang namanya suatu kelainan yang bernama albino. Mungkin kamu juga sudah pernah minimal mendengar apa itu albino. Kalau kita ngomongin albino, itu punya setidaknya dua ciri-ciri yang cukup khas di antara atau dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki atau tidak menderita albino ini. Yang pertama adalah pada orang dengan kelainan albino, pigmentasi atau pewarnaan kulitnya itu tidak normal, sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau orang Indonesia bilang tuh mirip kayak bule, gitu ya. Kalau orang awam bilang orang albino tuh bule, padahal sebenarnya bukan bule, tapi justru memang pewarnaan dari kulitnya tidak normal atau tidak optimal, sehingga bukannya berwarna putih, tapi justru tidak berwarna. Nah, yang kedua ciri-cirinya adalah mempunyai penglihatan yang sangat peka. Biasanya orang-orang dengan albino ini dia tidak nyaman jika diberikan cahaya dengan intensitas tinggi. Kenapa? Karena ada kelainan pada iris matanya. Nah, iris matanya itu tidak memiliki pigmen, mirip-mirip sama warnaan kulitnya tadi. Untuk gen albino sendiri, dia dikendalikan oleh gen resesif yang tidak terpaut seks. Ya, artinya apa? Akibatnya adalah pada albino ini gennya resesif, bukan dominan, sehingga sebenarnya secara peluang tetap akan lebih besar peluang orang untuk tidak terkena albino ini. Itu satu. Dan yang kedua adalah karena dia tidak terpaut seks atau kromosom seks, sehingga albino ini tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Nantinya di video-video selanjutnya ada beberapa kelainan yang dia ditentukan oleh jenis kelamin. Nah, untuk albino ini tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Nah, lalu jika dilihat dari genotipnya, genotip orang normal itu mempunyai dua genotip, yaitu genotip heterozigot A besar A kecil dan genotip homozigot yaitu A besar A besar. Sedangkan orang albino bergenotip A kecil A kecil. Baik. Kondisi albino itu bisa dilihat dari setidaknya tiga kondisi. Yang pertama, suami istri normal, yang keduanya heterozigot. Jadi jika ada dua orang normal yang terlihat normal, tapi ternyata keduanya adalah heterozigot, mereka mempunyai peluang untuk melahirkan anak yang albino. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri yang atas ya. Nah, ini yang kiri paling atas ini adalah contoh dari kasus albino yang ada di daerah, saya lupa di daerah mana, di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ya, dan kebetulan kembar. Nah, kita akui saja bahwa kebanyakan orang Indonesia itu berkulit sawo matang, coklat, sehingga menjadi perhatian tersendiri di saat ada penderita albino di sebuah lingkungan. Seperti itu ya. Nah, persilangan yang kiri atas itu bisa kita lihat ada persilangan antara dua individu yang normal. Pak, kok di sini P sama aja sebenarnya ya. Jadi untuk penamaan genotip itu sebenarnya sama saja. Nah, dua heterozigot ini akan menghilang. Mereka bersilang. Ingat, untuk penyelesaian soal hereditas, mau bagaimanapun soalnya, kita harus lakukan 3 tahap. Apa saja? Yang pertama, cari gamet. Nah, ini udah dicari gamet ya kan. Ada masing-masing 2 karena dia heterozigot. Nah, bisa dilihat video di hukum Mendel dan pola hereditas ya, sudah saya ajarkan cara mencari gamet. Lalu yang selanjutnya adalah setelah mereka atau kita mencari gamet, langkah yang kedua adalah kita tentukan genotip. Nah, genotip itu yang kayak gimana? Ini ada 1, 2, 3,
4. Bagaimana cara kita memastikan apakah jumlah genotipnya sudah sesuai apa atau belum? Kalikan total kedua gamet. Kayak di sini di sebelah kiri gametnya ada 2, yang di kanan ada 2 juga, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sudah benar ya. Lalu untuk cek genotipnya bisa dicek sendiri. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah cari fenotipnya. Tentukan fenotipnya dia. Ada normal homozigot, normal heterozigot, ini yang serupa atau sesuai dengan induknya, tapi ini perlu disyarat bukan 75 ya, tapi 50%. Lalu ini albino 25%. Jadi ada peluang untuk keduanya menghasilkan seorang anak yang albino. Lalu yang kedua, suami normal heterozigot, istri albino. Nah, ini bisa dilihat di yang bawah gitu ya. Kalau yang ini suami normal heterozigot. Nah, ini ya. Ini dan istrinya albino. Nah, ini penderita, makanya dua-duanya huruf kecil atau resesif. Nah, setelah kita cari gamet seperti biasa, tentukan genotip, baru dapat fenotipnya. Akhirnya diketahui bahwa ada satu anak yang albino. Oke. Oh, sudah cukup jelas untuk penjelasan tentang albino. Bisa kita lanjut ya ke penyakit atau kelainan yang kedua. Setelah tadi albino, kita masuk yang kedua, yaitu adalah siklemia atau sickle cell anemia. Jadi selain kondisi kulit, kondisi darah adalah salah satu kondisi yang cukup banyak, di mana ditentukan oleh genetis dari keturunan ayah dan ibunya. Siklemia adalah sebuah kondisi di mana terdapat kelainan sel darah merah yang berbentuk sabit, sehingga daya ikat terhadap oksigen rendah dan mengakibatkan anemia. Nah, sekarang gini. Coba kita ingat-ingat kembali pelajaran kelas 8 SMP atau 11 SMA. Sel darah merah, ya, sel darah merah ini dia nama lainnya apa? Eritrosit ya. Ketik aja deh. Saya ketik eritrosit. Oke. Sel darah merah itu namanya eritrosit. Apa yang khas dari eritrosit tersebut? Ya, eritrosit itu kan bentuknya seperti di gambar. Kondisi normal adalah dia cenderung cembung ke bawah. Eritrosit itu pada kondisi normal berbentuk seperti itu dan kaya akan kandungan Hb. Nah, apa itu Hb? Hb adalah hemoglobin. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengikat oksigen. Nah, makanya kan kalau reaksinya dulu gini ya, HBO2 jadinya. HBO2. Terhadap oksigen rendah dan mengakibatkan anemia. Nah, oh iya, belum selesai berarti ya. Oksigen, itu kondisi normalnya hemoglobin mengikat oksigen. Nah, ternyata eritrositnya itu berbentuk tidak normal, sehingga kandungan hemoglobinnya juga akan berkurang. Otomatis, oksigen misalnya tadinya kita tadi punya 100 hemoglobin pada kondisi normal, sehingga bisa mengikat 100 oksigen. Kondisinya adalah sel darah merahnya bentuknya tidak normal, sehingga hemoglobinnya kadarnya akan berkurang, misal jadi 40. Nah, kadar hemoglobin yang berkurang sampai 40 tersebut tentu akan mengurangi juga jumlah oksigen yang bisa diikat. Kayak tadi misalnya bisa 100, mungkin pada penderita siklemia hanya 40 oksigen saja. Sehingga akibatnya kadar oksigen rendah mengakibatkan anemia atau kekurangan darah. Pada kondisi tidak terlalu ekstrim, mungkin bisa dibantu dengan donor darah dan segala macam. Tapi dalam kondisi ekstrim, ya, itu bisa mengakibatkan beberapa gangguan seperti demam dan sakit, ya, lalu mudah lelah, gangguan fungsi limpa, dan bahkan sampai bisa mengalami kematian. Nah, secara genotip, siklemia itu sama kayak albino. Dia ditentukan oleh gen resesif, tapi dia tidak terpaut oleh gen atau kromosom seks, sehingga dia tidak tentukan, tidak terkait sama jenis kelamin, tapi dia dibawa oleh gen resesif, sehingga untuk heterozigot, nah ini ya, S besar S kecil, dia normal, tapi dia membawa. Persilangannya bisa cek tadi yang albino sama persis cara menghitungnya. Oke. Kita masuk yang ketiga ya.
Setelah siklemia ada yang namanya brakidaktili. Brakidaktili adalah sebuah kondisi di mana jumlah jarinya normal. Tapi pada penderita brakidaktili ini jari-jarinya pendek sehingga tulang falanges atau ruas jari, ya ingat materi sistem gerak, nama-nama tulang itu kan, tulang falanges, ruas-ruas jarinya pendek. Nah, perbedaan dengan brakidaktili dengan albino dan siklemia, jika tadi albino dan siklemia itu adalah gennya terbawa oleh gen resesif, sehingga kondisi heterozigotnya mengakibatkan normal. Sementara kalau pada brakidaktili, dia lawannya. Yang membawa di si brakidaktili ini justru gen dominan B besar. Sehingga akan ada dua genotip yang mengakibatkan seseorang bisa menderita brakidaktili. Nah, dan yang harus diingat adalah kondisi brakidaktili ruas jarinya normal atau jumlah jarinya normal tapi ruasnya pendek-pendek. Gitu, sehingga terlihat jarinya pendek. Nah, secara genotip tadi seperti saya bilang ada dua kondisi di mana dia akan mengakibatkan kondisinya menjadi brakidaktili. Tapi pada homozigot dominan B besar itu akan masuk ke dalam kondisi letal. Letal adalah kondisi di mana secara ilmu hereditas dia tidak dianggap punya peluang hidup yang besar. Sehingga dalam perhitungan biasanya kalau ditanya misalnya berapa persen keturunan yang diperkirakan akan hidup, letal tidak termasuk ke jawaban tersebut. Oke, letal tidak termasuk ke dalam jawaban tersebut. Makanya jika misalnya kamu ketemu soal ada 2 orang penderita brakidaktili yang menikah. Oke, 2 orang penderita brakidaktili. Ingat bahwa pada homozigot dominan mereka letal nih. Sehingga pasti bukan. Nah, mungkin kondisi dalam dunia normal bisa berbeda, tapi secara ilmu hereditas dia tidak dianggap bisa punya peluang hidup yang besar. Sehingga kemungkinan besar, hampir pasti 2 penderita tersebut adalah heterozigot, B besar, B kecil. Persilangannya bisa dilihat di sebelah kiri dari keterangannya. Ya, ada 2 brakidaktili yang bersilang. Ya. Hasilnya adalah 1 letal, 2 jadi penderita brakidaktili, dan 1 orang menjadi normal. Normal adalah homozigot resesif, kebalikan dari si albino dan siklemia. Nah, sudah semakin terbuka. Kita masuk ke kelainan yang terakhir di video ini. Karena seperti saya bilang sebelumnya, kelainan cukup banyak. Sehingga kita bagi menjadi beberapa video. Nah, yang terakhir ada polidaktili. Daktil itu sebenarnya artinya adalah jari. Ya. Poli artinya banyak. Sehingga polidaktili adalah sebuah kondisi di mana seseorang mempunyai jari yang banyak atau lebih dari normal. Normalnya berapa? 5, berarti bisa 6, 7, dan seterusnya. Polidaktili adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jumlah jari lebih dari 5 pada tangan atau kaki. Jadi bisa di kaki juga, tidak hanya di tangan. Nah, jari tambahan itu bisa bermacam-macam kondisinya. Bisa bentuknya sempurna, abnormal, atau bahkan hanya kayak benjolan kecil aja. Ya mungkin bagi beberapa orang itu bukan jari, itu benjolan doang. Tapi sebenarnya itu dalam tanda kutip jari tambahan karena seseorang tersebut menderita polidaktili. Nah, polidaktili sama kayak brakidaktili sebelumnya. Dia ditentukan oleh gen dominan, ya. Makanya penderitanya ada 2 jenis. Ada homozigot dominan atau P besar dan heterozigot atau P besar dan P kecil. Nah, tapi yang membedakan polidaktili dengan brakidaktili adalah jika tadi pada brakidaktili itu kondisi brakidaktili. Nah, pada kondisi brakidaktili homozigot dominan akan menjadi letal. Sementara pada polidaktili kondisi homozigot dominan tidak letal. Sehingga biasanya kalau untuk polidaktili ada keterangannya lagi. Misal penderita
polidaktili dominan, homozigot, berarti P besar P besar. Atau penderita polidaktili heterozigot, berarti P besar P kecil. Seperti itu ya. Nah, untuk individu normalnya bergenotip homozigot resesif. P kecil, P kecil. Untuk contoh bisa kamu lihat di sebelah kiri, itu ada contoh persilangannya. Misalnya ada istri yang normal, dia menikah dengan penderita polidaktili heterozigot gitu ya. Ternyata setelah dicari gamet, dapat F1, genotip ketemu, fenotip ketemu, ketahui polidaktilinya 1, normalnya 1. Lalu misal ternyata suaminya bukan heterozigot, tapi homozigot polidaktilinya. Ya, berarti hasilnya adalah anaknya 100% polidaktili. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini karena kita nanti akan berlanjut ke part 2 pada kelainan yang diturunkan melalui autosom. Apa saja penyakitnya atau kelainannya ada 4 juga yang nanti akan kita pelajari, tapi tahan dulu keingintahuan kamu. Jika kamu ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah secepatnya akan saya jawab sebisa saya juga. Ya, mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Sekian dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.